Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? It's nice to meet you again. In this video, I'm going to explain how to answer English items easily and quickly. In this video, there are some tricks that you need to know when you are taking the test. That's why it is very important for you to learn and understand this discussion so that you can do the English test easily and you will get good score and even satisfying score. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah bahasa Inggris, yang mana pembahasan ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam video ini terdapat cara untuk mengerjakan ujian bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Jadi, pembahasan soal dalam video ini tidak akan jauh dari soal ujian bahasa Inggris yang sesungguhnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan secara sesama. Oke, nah di sini sekarang ada soal nomor 1 ya. Nah di sini ada percakapan singkat antara Amel dan Zahra. Nah di sini Amel menanyakan, nah, can you help me to get some food? Nah, bisakah kamu membantuku mengambilkan makanan? Terus kata Zahra, yes, of course, ya, tentu. Nah kemudian soalnya, the italicized word is an expression of. Nah, jadi kata yang dicetak miring merupakan ungkapan apa ya? Nah, di sini ada A, request, permintaan, B, agreement, persetujuan, C, permission, izin, D, invitation, ajakan atau undangan. Nah, karena ini can you help me? Nah, bisakah kamu membantuku? Nah, ini merupakan permintaan ya, permintaan, meminta bantuan. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang A. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada percakapan antara Rina dan Sri. Nah, kata Rina, what's your opinion of the disasters which keep happening in our country? Nah, jadi apa pendapatmu tentang bencana yang terus-terusan terjadi di negeri kita? Kemudian, nah, Sri harus merespon ya sesuai dengan pertanyaan mengenai pendapat ini. Nah, yang A ada, the rooms look very comfortable. Nah, ruangannya nampak sangat nyaman. Kemudian yang B, well, I must say that I feel so sad. Nah, saya harus mengatakan bahwa saya merasa begitu sedih. Yang C, that's good. Ya, itu bagus. Yang D, I think I have a headache. Nah, sepertinya atau saya pikir saya sakit kepala. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk merespon pertanyaan ini adalah yang B ya, karena ini mengenai bencana alam, jadi kita harus menyatakan rasa simpati kita ya, atau kita harus merasakan atau menyatakan rasa sedih kita. Oke, next. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini ada soal Fahri is 15 years old and Adam is 16 years old. Nah, jadi Fahri berumur 15 tahun dan Adam berumur 16 tahun. Nah, it means that Fahri is. Nah, ini maksudnya atau ini berarti Fahri. Nah, berarti kan ini Fahri 15 tahun, Adam 16 tahun, berarti Fahri lebih muda ya. Nah, berarti kita cari jawaban yang lebih muda. Nah, di sini ada A, taller lebih tinggi, B, older lebih tua, C, shorter lebih pendek, D, younger lebih muda. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, lebih muda. Oke, next number 4. There is bla 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 big garden in my city. Nah, ada titik-titik kebun besar di kotaku, di kota saya ya. Nah, berarti kita lihat di sini. Di sini ada soal there is. Nah, there is ini harus diikuti bentuk tunggal ya, singular form. Nah, bentuk tunggal atau uncountable noun. Nah, bentuk atau kata kerja atau kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Nah, berarti kita cari bentuk tunggal di sini karena ini kan big garden. Nah,
bisa dihitung ya, ada satu, nah kebunnya satu. Nah berarti kita cari satu atau sebuah. Nah di sini ada a, en itu satu atau sebuah, b, de, nah de itu bisa ini itu atau tersebut, c, e, nah bisa satu atau sebuah, dan d, n itu dan. Nah berarti jawabannya antara a dan c ya. Nah berarti karena ini didahului oleh big itu nah berbunyi huruf konsonan ya, konsonan. Nah berarti kalau konsonan kalau bunyi konsonan harus diikuti oleh e ya. Berarti jawaban yang tepat adalah ini yang C. A big, there is a big garden in my city. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini ada soal percakapan singkat antara Doni dan Dono. Nah, kata Doni, bla 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 is your school. Nah, titik-titik sekolahmu. Nah, kemudian Dono menjawab it is beside the post office. Nah, itu di sebelah kantor pos. Nah, berarti ini menanyakan ini ya, lokasi atau tempatnya karena ada jawaban beside. Nah, berarti kita cari pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan lokasi yang menanyakan lokasi atau tempat. Nah, di sini ada A, what, apa, where, di mana, C, when, kapan, D, why, kenapa. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, di mana. Karena ini menanyakan lokasi, di manakah sekolahmu? Nah, di sebelah kantor pos. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, bla bla bla, does the test begin? Nah, titik-titik tes mulai. Nah, berarti kita ini menanyakan ini ya, berarti waktu ya, kapan? Kalau ini kan A, what does the test begin? Apa tes mulai? Berarti kurang tepat atau salah. Kemudian B, who does the test begin? Siapa tes yang mulai ya? Nah, ini salah. Kemudian yang C, when does the test begin? Kapan tesnya mulai? Nah, kalau D, whom itu sama dengan who, siapa ya, buat objek. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini, yang when. Menanyakan waktunya, kapan tes dimulai. Oke, next. Nah, sekarang di sini ada soal ini ya, soal teks, nah reading atau soal membaca. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, nah kita jangan membacanya terlebih dahulu sampai selesai karena akan menyita waktu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu dulu soalnya seperti apa dan menanyakan apa. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya seperti apa. Nah, di sini ada soal, nah, baby giraffes must learn quickly because. Nah, jadi bayi jerapah harus belajar dengan cepat karena, nah kita cari tahu ya alasannya kenapa bayi jerapah itu harus belajar dengan cepat. Nah, kita kembali lagi ke teks untuk mencari tahu jawabannya. Nah, kita mulai dari awal. You and I learn to walk when we were a few months old. Nah, kamu dan saya belajar berjalan saat kita berumur beberapa bulan. But baby giraffes can walk after only 20 minutes. Tapi bayi jerapah bisa berjalan hanya setelah 20 menit ya, 20 menit. Nah, baby giraffes live in a dangerous world. Nah, jadi bayi jerapah hidup di dunia yang berbahaya. Lions and other animals like to eat them. Jadi, nah singa dan hewan lainnya suka memakan mereka. So the babies must learn quickly. Nah, sehingga bayi tersebut harus belajar dengan cepat. Nah, berarti ini ya. Nah, udah tahu kan tadi soalnya seperti ini menanyakan kenapa harus belajar dengan cepat. Nah, berarti alasannya ini karena ini ya. Nah, lions and animal like to eat them. Jadi singa dan hewan lainnya suka memakan mereka. Nah, sekarang kita cari jawaban yang berhubungan dengan ini ya. Nah, kita ada yang A, jawaban other animals want to kill them. Nah, hewan yang lain ingin membunuhnya. Yang B, they are dangerous, mereka berbahaya. Yang C, they eat lions, mereka memakan singa. Yang D, they are scary, mereka menakutkan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Karena hewan yang lainnya singa ingin memakan mereka, berarti ingin membunuhnya ya. Nah, berarti ini yang jawaban yang tepat. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, giraffes do not often. Jadi jerapah tidak sering. Nah, tidak sering apa? Kita balik lagi ke teks untuk mencari jawabannya.
Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi udah sampai sini. Nah, sekarang they learn to run fast and to stay on their feet almost all of the time. Jadi mereka belajar berlari dengan cepat dan berdiri hampir sepanjang waktu. Nah, jadi stay on their feet itu berdiri ya artinya. Even at night, giraffes do not lie down. Nah, bahkan di malam hari, jerapah tidak tiduran ya, tidak tidur-tiduran atau tidak rebahan ya. Nah, berarti ini ya, giraffe do not lie. Nah, berarti kita cari jawaban yang ini. Nah, giraffe do not often. Nah, A. Run berlari, B. Sleep, C. Lie down. Nah, rebahan. Kalau sleep tidur ya, C. Lie down, rebahan, D. Eat. Nah, berarti jawaban eat makan ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, lie down. Nah, mereka tidak rebahan, sering tidak rebahan. Oke, next. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. The Arabic word for giraffes is, nah kita cari ya. Jadi kata, nah bahasa Arab untuk jerapah adalah apa? Nah, tadi ada di teks ya, kita balik lagi ke teks. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi udah sampai sini. Nah, sekarang dari sini ya. They stand by a tree and sleep. Nah, mereka berdiri dekat pohon dan tidur. Nah, big giraffes have long legs and they can run at 50 kilometers per hour. Nah, jadi jerapah besar mempunyai kaki yang panjang dan mereka bisa berlari dalam jarak 50 km per jam ya. The English word giraffe comes from the Arabic word sirapa. Nah, berarti ini ya. Kata bahasa Inggris jerapah berasal dari kata bahasa Arab sirapa. Nah, the word means run fast. Nah, kata tersebut berarti berlari cepat. Berarti ini jawabannya ya. Nah, bahasa Arab. Nah, sirapa. Nah, kita cari jawaban yang ada di sirapa. Nah, sekarang the Arabic word for giraffe is sirapa. Nah, berarti ini ya jawaban yang tepat. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada soal bla 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 giraffe have 50 cm tongues. Jadi titik-titik jerapah memiliki lidah 50 cm. Oke, nah apakah di sini jawabannya all semua? Apakah B yang atau muda ya? Apakah C some beberapa? D several beberapa juga? Oke, nah sekarang kita cari tahu jawabannya dengan kembali ke teks. Nah, sekarang di sini ya, dari sini. Giraffe also have very long tongues. A giraffe's tongue can be 50 cm long. Nah, jadi jerapah juga memiliki lidah yang sangat panjang. Nah, a giraffe, sebuah lidah jerapah bisa mencapai 50 cm panjangnya ya. Nah, berarti jawabannya ini ya, giraffe also have very long tongues. Nah, karena ini giraffe, tidak mungkin semua jerapah memiliki lidahnya panjang sampai 50 cm karena kan kalau bayi jerapah ya belum sampai ke sana karena masih kecil. Nah, jadi untuk jawabannya kita cari yang beberapa ya, beberapa. Jadi tidak semua. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Nah, ini kan yang ada all semua, yang muda, C some beberapa, D several beberapa. Nah, berarti ini ya artinya some itu dan several sama beberapa. Cuman kalau some lebih bisa digunakan untuk banyak aspek ya, banyak aspek. Kalau several biasanya digunakan untuk ini misalkan hari ya, nama-nama hari atau jumlah hari, misalkan several days, several weeks. Nah, itu. Nah, kalau some lebih ke umum ya, lebih umum. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah ini ya, some. Oke, next. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Giraffes love to eat. Nah, jadi jerapah suka memakan. Nah, berarti makanannya apa ya? Makanan jerapah.
Nah, sekarang kita kembali lagi ke teks. Nah, sekarang kita lanjut di sini ya. Giraffes use their tongues for cleaning themselves. Nah, jadi jerapah menggunakan lidahnya untuk membersihkan diri. Their tongues are important for other things too. Nah, jadi lidahnya penting ya untuk hal yang lain juga. A giraffe's favorite food is green leaves from acacia trees. Nah, jadi makanan favorit jerapah itu adalah ini ya, daun hijau, daun-daunan hijau dari pohon akasia. Nah, jadi these trees have sharp thorn, but the giraffe's tongue can go among the thorn. Nah, berarti ini ya makanannya. Nah, ini leaves, green leaves. The giraffe's favorite food is green leaves. Nah, berarti ini leaves. Leaves itu berarti dedaunan ya, daun-daun. Nah, berarti kita sekarang cari jawaban yang berhubungan dengan daun. Oke, nah ini giraffes love to eat. Nah, ada di sini ada A, acacia leaves, nah daun akasia. Yang B, thorn. Nah, ini duri ya, thorn itu. Dan C, trees, pohon. Nah, D, all leaves. Nah, semua daun. Segala daun ya, jenis daun. Nah, karena tadi kan kalau acacia leaves ini berarti jenis daun tertentu ya. Berarti kalau tadi kan suka daun-daunan ya, daun hijau. Nah, segala jenis daun, yang penting daun hijau. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Jadi tidak terpaku ke daun akasia saja, berarti karena dia suka semua dedaunan. Oke, next. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Their tongues get bla 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 from the trees. Jadi lidah mereka mendapatkan atau memperoleh titik-titik dari ini pohon. Nah, memperoleh apa tadi ya? Nah, apakah ini A, thorn, duri, B, food, makanan, C, wood, kayu, D, drink, minuman. Karena ini kan ya memperoleh dari pohon itu apa yang diperoleh ya, yang diperoleh dari pohon itu, nah berarti berupa makanan ya, makanan jerapah tadi. Oke, nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ini, yang B. Oke, next lanjut ke nomor 13. The best food is, nah jadi makanan terbaik adalah, nah A, high up, nah tinggi di atas. B, on the ground, nah di atas tanah. C, between the trees, di antara pepohonan. Yang D, on the trees, nah di atas pohon. Nah, sekarang kita ini ya, kembali lagi untuk mencari tahu nah makanan terbaiknya. Nah, sekarang kita lanjut dari sini. Nah, these trees have sharp thorns, but the giraffe's tongue can go among the thorn. Nah, the giraffe's long neck is important because the best leaves are at the tops of the trees. Nah, berarti ini ya. Nah, jadi giraffe long neck is important because the best leaf. Nah, the best leaves, dedaunan terbaik, nah ada di atas pohon ya, di atas pohon, at the top of the trees, di atas pohon. Nah, ini at the top of the trees. Nah, berarti kita cari yang jawabannya sama ya, di atas pohon. Nah, berarti ini tadi kan tinggi di atas, on the ground di tanah, di atas tanah. C, nah di antara pohon. Yang D, on the trees, di atas pohon. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang D, sesuai dengan tadi keterangan di teks, di atas pohon. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal reading ya, atau ada sebuah teks ya, ada sebuah teks. Nah, yang membahas tentang yang stars, nah bintang muda. Oke, nah di sini ada soal nomor 14 yang menanyakan, nah what is the text about? Jadi tentang apa teks ini ya? Nah di sini ada pilihan mawar api, tentang mawar, pi api berarti tentang pi. Nah, C, Ismail api. Yang D, the finalist of api. Nah, sekarang kita cari jawabannya ya di teks. Oke, nah di sini ada teks yang berjudul yang stars. Nah, bintang muda ya, bintang-bintang muda.
Nah, di sini ada teks. Nah, the finalists of Academy Fantasy Indosiar 1 or AFI are wonderful young people. Nah, jadi finalis Akademi Fantasi Indosiar 1 atau yang disebut AFI ya. Nah, merupakan orang-orang muda atau anak muda yang mengagumkan ya. Nah, berarti ini tentang ini ya. Nah, jawabannya sudah ada di sini. Finalis, tentang finalis. Kita cari jawaban yang sesuai dengan ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang D. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, what do you think about Mawar? Nah, Mawar, she is taller than P. Nah, dia lebih tinggi dari P. She is heavier than P. Dia lebih berat dari P. She is younger than Ismail. Dia lebih muda dari Ismail. Nah, yang D, her skin is darker than P. Nah, jadi kulitnya lebih gelap dari P. Nah, sekarang kita cari di teks jawaban yang tepat. Nah, tadi kan menanyakan ini ya, Mawar who was born. Nah, ini lahirnya di sini ya. Lahirnya tanggal ini 26 Februari tahun 85. Cute girl, she has straight short hair. Nah, her bright skin, chubby cheeks and lovely smile make her look very marvel. She is not very tall. Dia tidak sangat tinggi. However, her weight which is, nah kita cari ciri-cirinya. Ini beratnya 40 kg ya. Kemudian Mawar, nah ini tidak seperti Mawar. P looks tall, she is, nah dia tinggi ya. Kalau P tinggi ya. Nah tingginya 169. Nah dia beratnya 45, berarti dia tidak lebih berat ya. Berarti dia tidak lebih berat. Nah, kemudian kita bandingkan dengan ini Ismail. Nah, Ismail, nah ini lahirnya 83 ya, tahun 83. Nah, berarti ini kan Mawar lebih muda, berarti lebih muda dari Ismail. Nah, berarti kita cari jawaban yang Mawar lebih muda dari Ismail. Nah, berarti ini kan menanyakan Mawar ya. Nah, berarti ini jawaban yang tepat adalah yang C ya. She is younger than Ismail. Nah, jadi dia lebih muda dari Ismail. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Fahri dan Krisna. Kata Fahri, I heard that Taufik Hidayat lost the match. Nah, saya dengar Taufik Hidayat kalah pertandingan. Nah, kata Krisna, yes, he did. Ya, betul ya. Kemudian Fahri bertanya, who defeated him? Siapa yang mengalahkannya? Nah, kata Krisna, Bao Chun Lai. Nah, di sini ada pilihan jawaban is, was, did, does. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah defeated ya, defeated. Nah, defeated itu mengalahkan. Berarti ini kata kerja ya, who defeated him? Siapa yang mengalahkannya? Berarti kita cari kata kerja bantu ya untuk melengkapi ini. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat adalah did ya, karena ini bentuk past tense defeated. Nah, verb 2 berarti kita pilih yang did. Nah, bukan does ya. Kalau verb 1 kita pilih does, tapi ini verb 2 ya, kita pilih did. Oke, next. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Zahra dan Amel. Nah, Zahra bertanya, how's the new driver ya? Bagaimana supir barunya? Kata Amel, a good one so far. Nah, sejauh ini baik-baik saja. Nah, kata Zahra, is he, betul? Nah, sungguh ya. Kata Amel, yes. Nah, he drives the car bla bla bla, then the former one. Nah, dia mengendarai mobil titik-titik daripada yang dulu ya. Nah, berarti kita cari jawaban yang tepat. Nah, di sini ada perbandingan ya. Kalau ada then, berarti dia membandingkan ya. Nah, di sini ada carefully. Nah, cara hati-hati ya, dengan hati-hati. Kalau B, less carefully. Nah, kurang hati-hati. Yang C, more carefully, lebih hati-hati. Kalau D, most carefully, paling hati-hati. Nah, karena di sini ada kata then itu untuk membandingkan. Nah, kalau ada kata then, kita harus gunakan kata yang lebih ya, lebih. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, more carefully, lebih hati-hati. Oke, next.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, di sini ada percakapan antara Hamdan dan Herdis. Nah, titik-titik. Nah, kata Herdis, "What's up? Ada apa?" "The floor is wet." Nah, lantainya basah. "You might fall." Dan kamu mungkin jatuh ya. Kemudian Herdis mengatakan, "Oh, thanks for the warning." Oh, terima kasih atas peringatannya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk melengkapi ini, ini dia ini ya, memberitahu. Nah, memberitahu bahwa lantainya basah, memperingatkan. Nah, kita cari jawaban yang tepat. Di sini ada A, look, nah lihat. B, have a look, lihat. Sama C, fire. Nah, fire itu bisa menembak ya, menembak atau memecat. Fire. Nah, kalau D, look out. Nah, awas atau hati-hati. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, look out, hati-hati. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, di sini ada percakapan antara Nilam dan Elisa. Nah, is Indonesia team as strong as Japan? Nah, apakah tim Indonesia sekuat Jepang? Kata Elisa, no, I think Japan is stronger than Indonesia. Nah, tidak. Saya pikir Jepang lebih kuat daripada Indonesia. Nah, terus kata Nilam, but, bla bla bla, China, Japan, or Indonesia. Tapi titik-titik, Cina, Jepang, atau Indonesia. Nah, kata Elisa, Cina. Nah, ini berarti menanyakan. Nah, di sini kita cari jawabannya. Nah, di sini ada which team is the strongest. Nah, tim yang mana yang paling kuat? Yang B, which team is the weakest? Tim yang mana yang paling lemah? Kemudian yang C, which country plays better? Nah, negara mana yang bermain lebih baik? Yang D ada which country plays the fastest? Nah, jadi negara yang mana yang bermain paling cepat? Nah, karena ini yang membahas adalah strong ya, strong. Nah, berarti kita cari jawaban yang berkaitan dengan strong. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang A. Nah, karena ini menanyakan strongest. Nah, yang paling kuat. Nah, ini sama kan, ada strong, stronger, dan strongest. Oke, next. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 20. Di sini ada percakapan antara Rina dan Agus. Nah, Rina, di sini bla 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 ya, kata Agus. I'm sorry, I'm busy doing my homework. Nah, maaf, saya sedang sibuk mengerjakan PR ya, mengerjakan PR. Nah, pertanyaan yang tepat untuk melengkapi ini, nah kita cari apa ya? Nah, do you want me to post this letter? Apakah kamu ingin saya mengirim surat ini? Yang B, would you like me to post this letter? Apakah kamu ingin saya mengirim surat ini? Ini sama ya artinya dengan yang A. Kemudian yang C, can I help you to post this letter? Nah, bisakah saya membantumu untuk mengirim surat ini? Nah, ini menawarkan ini bantuan. Yang D, could you post this letter for me? Nah, bisakah kamu mengirim surat ini untukku? Nah, ini meminta bantuan ya. Nah, berarti karena ini jawabannya I'm sorry, maaf ya, sedang sibuk mengerjakan PR. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Could you post? Oke, next. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Alfi dan Rapa. Nah, kata Alfi, do you want to join us in the coming holiday? Nah, apakah kamu mau gabung dengan kita di liburan yang akan datang? Kata Rapa, where are you going? Kemana kamu akan pergi? Nah, to Bali, ke Bali. Nah, terus kata Rapa, titik-titik, my family plans to visit my grandfather in the village. Titik-titik, nah keluargaku berencana untuk mengunjungi kakek di kampung ya, di desa. Nah, berarti kita cari jawaban yang tepat untuk melengkapi ini ya. Yang A ada I'm certain, saya yakin. Yang B, that's a good idea, itu ide yang bagus. Yang C, I don't doubt that, saya tidak meragukan itu. Yang D, I'm not sure, saya tidak yakin atau saya tidak tahu. Nah, sebetulnya dia itu ingin ikut liburan dengan Alpi karena dia ada rencana dengan keluarganya mau mengunjungi kakeknya, jadi dia tidak merasa yakin ya, tidak merasa yakin. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini. Oke, next.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, if I were you, bla 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 less and study more. Jika aku jadi kamu, nah titik-titik. Nah, lebih sedikit dan belajar lebih banyak. Nah, jika ada ini kalimat pengandaian ya, pengandaian tipe 2. Nah, jika ada if I were you, nah ininya verb 2 ya, verb 2, to be verb 2, kita cari ini yang ada would ya, would. Ini past future, bentuk past future berarti yang ada would. Nah berarti karena ini I ya, berarti I lagi. Nah berarti ini ada would. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya. If I were you, nah I would less and I would work less and study more. Nah jadi jika aku jadi kamu, nah aku akan bekerja lebih sedikit dan belajar lebih banyak. I would work. Nah berarti itu ya yang tepat. Oke, next. Nah, soal nomor 23. John came to my home when I bla bla bla. Jadi John datang ke rumahku saat saya titik-titik. Nah, di sini jawabannya ada A, sleep, tidur, B, slept, tidur di masa lampau ya, sama C, was sleeping, sedang tidur di masa lalu. Nah, di masa lampau. Yang D, am sleeping, sedang tidur sekarang ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita lihat di sini kata kerjanya ada came. Came itu verb 2 ya. Nah, came verb 2. Kalau ini verb 2, nah kita harus ini ya lengkapi dengan bentuk past tense lagi. Past tense ini past continuous tense, berarti sedang berlangsung di masa lampau. Nah, kita cari yang ada ini ya, was. Nah, berarti jawabannya yang tepat ini ya, yang C. Ada was-nya. I was sleeping. Ini to be verb 2 ya. Jadi kalau ada kata kerja verb 2, kita gunakan to be verb 2 dalam bentuk past continuous tense. Jadi sedang berlangsung di masa lampau. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24 ya. They were watching a football game on TV when the electricity bla 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 out. Jadi mereka sedang menonton permainan football atau game ya, pertandingan sepak bola di TV saat atau ketika listrik mati ya, listriknya mati. Di sini ada go out, B gone out, C went out, D was going out. Nah, ini soalnya sama seperti yang barusan nomor 23. Ini kan ada to be past tense ya, to be. Nah, ini past continuous tense. Nah, berarti kita cari kata kerja verb 2 ya, kata kerja verb 2. Nah, kalau go verb 1, gone verb 3, went verb 2. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya, when verb 2, went out. Oke, next. Nah, kita lanjut ke soal nomor 25. Sini ada percakapan singkat antara Rajka dan Krishna. Kata Rajka, what do you think of Ronaldo? Nah, bagaimana menurutmu dengan Ronaldo ya, tentang Ronaldo? Terus kata Krishna, I think he is bla 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 self confident but also strong. Nah, aku pikir atau menurutku dia titik-titik percaya diri tapi juga kuat ya. Nah, kalau ada soal ini ya, kata sambung yang paralel ya. Kalau ada soal but also, nah kita harus lengkapi dengan kata not only ya, tidak hanya. Berarti menurutku dia tidak hanya percaya diri tapi juga kuat ya. Berarti ini jawaban yang tepat. Oke, next. Oke, jadi itu tadi ya pembahasan soal tentang ujian bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami ya, bisa mempelajari dan memahami pembahasan soal tersebut, karena kalau kita sudah memahami, pasti kita akan mudah mengerjakan soal ujiannya ya. Nah, apabila ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti dalam soal pembahasan tersebut atau dalam pembahasan soal tersebut, nah silakan adik-adik bisa bertanya ya, atau bisa meninggalkan ini pertanyaan di kolom komentar. Oke, nah mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian.
Nah, semoga bisa mengerjakan ujiannya dengan mudah dan cepat ya. Oke, baiklah cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.